Nah, apabila ini sudah bermasalah, maka gigi itu akan sulit untuk masuk. Jadi mungkin teman-teman yang mengalami kendala salah satu giginya itu susah masuk, diantara ada sinkron mesh. Ya, yang harusnya bisa menahan, itu jadi dia nggak ketahan. Misalnya Pak Taufik udah masukin gigi 2. Iya, benar. Tahu-tahu mobilnya los sendiri. Iya. Kembali ke netral tuh, Mas. Kembali ke netral. Nah, itu penyebabnya itu. Dia nggak mau kunci. Sobat Otomotif dan AHpedia, sebelum kita lanjutkan video ini, jangan lupa subscribe ya, agar tidak ketinggalan tips, tutorial, dan konsultasi tanya jawab terbaru dari AHpedia. Assalamualaikum, Mas Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik dan juga Sobat AHpedia. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, Mas Ardi. Hah? Kita masih ngebahas tentang kopling. Ya. Manual Manual transmisi. Baik, kawan-kawan. Nah, begitu banyak bahasan yang kita ingin sampaikan ke teman-teman ya. Iya, benar. Gimana, Pak Taufik? Ya, Mas Ardi. Kemarin kan kita udah ngebahas tentang kopling nyeplos ya. Oh ya, kopling nyeplos. Dan sudah ada perangkat-perangkatnya, harga dan penyebabnya, tipsnya juga sudah Mas bahas. Ya. Nah, kalau itu kan tentang teknologi yang saat ini baru ya. Ya. Sudah menggunakan hidrolis gitu ya. Ya, betul. Nah, kalau dia mobil-mobil lama yang tidak bisa masukin gigi 1, gigi 2, itu tidak bisa. Betul. Nah, ini bagaimana masalahnya, Mas Ardi? Ya, kalau untuk yang kemarin sudah kita bahas itu kan dia kan tipe hidrolis yang bearing rilisnya itu jadi satu dengan silindernya. Oke. Nah, itu apabila dia nyeplos, itu memang posisi gigi susah dimasukkan. Tapi juga ada beberapa penyakit mobil-mobil lama, mereka yang koplingnya itu notabene-nya masih dalam kondisi bagus, dia masih mau bekerja ngangkat atau memisah putaran dari mesin ya, Pak Taufik ya. Jadi putaran dari mesin itu kan dia akan masuk ke dalam transmisi. Itu yang melanjutkan itu adalah si koplingnya. Kalau misalnya dia koplingnya itu dia mengalami masalah kinerja, seperti kemarin yang kita bahas, nyeplos, kemudian koplingnya juga nggak mau ngangkat, misalnya kayak habis kebanjiran koplingnya lengket. Nah, itu juga itu mengakibatkan persneling susah masuk. Tapi apabila si persneling atau si kampas kopling, sistem kopling ini dalam kondisi bagus, dia masih mau nyambung dan juga masih mau memutus putaran dari mesin masuk ke dalam gearbox atau transmisi, sementara dia masih nggak mau pindah gigi, nah itu kemungkinan besar masalahnya ada di dalam transmisinya, Pak Taufik. Dalam transmisi? Di dalam transmisi. Di dalam sistem transmisi, kalau untuk mobil-mobil sekarang itu memang sudah banyak sekali dilengkapi dengan sinkron mesh namanya. Sinkron mesh. Nah, jadi mobil misalnya mau masuk gigi 1, 2 susah, atau mau masuk gigi 3 susah. Kalau nyeplos itu semua gigi kopling nyeplos ya, itu semua gigi nggak akan bisa masuk. Oh iya benar. Karena dia kondisinya koplingnya nggak ngangkat. Putaran dari mesin itu diteruskan langsung masuk ke dalam input shaftnya transmisi, sehingga ini masih terus berputar. Sementara si koplingnya ini tadi harusnya dia bisa memutus daya putaran kopling, itu dia nggak bisa memutus, sehingga yang terjadi putaran dari mesin tetap terus masuk ke dalam sistem transmisi, sehingga untuk perpindahannya agak susah. Nah, ini kita pindah posisi, Pak Taufik, biar enak. Oke, lanjut. Nah, ini Pak Taufik, umumnya di mobil itu ada namanya sinkron mesh. Dia fungsinya adalah untuk memindahkan ya. Jadi ada 2 gear yang saling berputar. Nah, itu supaya dia bisa masuk ke satu gear dengan gear yang lainnya. Itu ada namanya ini ya, garpunya. Nah, di dalam garpunya itu ada kayak sejenis slave-nya itu. Dia pemindah ya. Itu kalau supaya bisa masuk antara gear satu dengan gear yang lainnya, itu harus ada penyambungnya. Nah, itu supaya lebih mudah. Ini gambaran kasarnya seperti Pak Taufik. Sinkron mesh itu adalah item-item yang berwarna kuning. Ini berwarna kuning. Iya, betul. Berwarna kuning. Nah, ini dia ketika dia berputar seperti ini. Nah, sinkron mesh ini kan antara gear yang sebelah sini, yang sedang ada ininya, dengan gear yang sebelah sini. Itu kan dia kan ada 2 gear ya. Nah, di tengah-tengahnya ada sinkron mesh. Nah, ini fungsinya adalah untuk sinkron mesh itu lancip. Jadi dia fungsinya adalah untuk supaya mudah masuk ke dalam
gear gigi. gigi yang sebelahnya. Oh. Ini saya coba tak praktekin. Wes. Nah, ini kondisinya kayak gini. Ini kita coba dorong. Gitu ya, dia pindah. Nah, seperti itu. Nah, dia fungsinya adalah memindah garpu ini Pak Taufik. Nah, ini kita pindah misalnya yang ini. Oh, ini garpu ya? Ya. Oh. Nah, ini yang kelihatan aja ini kondisi ini. Ya. Nah, dia kan berpindah sini ya. Nah, di sini kan ada sinkron mesin ini. Benar. Gigi ini. Ya. Ini fungsinya untuk menyearahkan. Jadi kondisi slave-nya sini, Pak. Slave ini dia misalnya mau masuk ke gear yang ini. Ya. Nah, ini harus ada jembatan. Betul. Nah, ini dia menjembatani antara gear ini dengan gear ini. Jadi supaya dia masuknya itu mudah, itu dia harus fleksibel. Di sininya harus ada fleksibel, jadi dia lebih mudah bergoyang ya di sini. Umumnya sinkron mesh itu dia tidak menyatu dengan ini, dengan gearnya. Bisa ya? Ya, terpisah. Nah, ketika sinkron mesh ini dia mengalami aus, karena dia kan berbahan kuningan, lunak. Nah, dia aus, kemudian dia ada yang patah misalnya. Nah, itu dia akan mengalami kesulitan untuk berpindah, Pak Taufik. Oke. Jadi si gear ini tadi dia akan menjadi sulit untuk berpindah karena sinkron mesh-nya ini mungkin dia patah atau mungkin dia aus sehingga dia tidak lancip lagi menjadi tumbul. Nah, apabila ini sudah bermasalah maka gigi itu akan sulit untuk masuk. Jadi mungkin teman-teman yang mengalami kendala salah satu giginya itu susah masuk, di antara ada sinkron mesh. Itu bisa saja terjadi atau mungkin dari karakter mobilnya, Pak. Nah, kita memiliki misalnya kalau untuk tipe-tipe Nissan ini ada kayak Evalia, itu perpindahannya masuk ke gigi 1, gigi 2 agak susah. Nah, itu karena memang kondisi karakter transmisi. Tapi dia kalau misalnya nunggu saja, kita masukkan gigi, misalnya memasukkan gigi, itu kalau koplingnya itu nunggu sekitar 2 sampai dengan 3 detik, itu akan mudah. Tidak langsung ya? Tidak langsung, karena ketika kopling diinjak, putaran yang masuk ke dalam ini, ke dalam gear ini itu menjadi lebih pelan ketika nunggu beberapa detik. Betul. Misalnya kayak teman-teman habis maju, kemudian mau parkir mundur, kadang terdengar suara kerak. Betul, benar itu. Itu juga masih ada sisa putaran. Oh, sisa putaran masih ada sisa putaran. Nah, ketika dia, misalnya kita nunggu sekitar 2 sampai dengan 3 detik, itu putaran paling nggak sudah menurun. Ketika putaran sudah menurun, nah baru ketika itu juga perpindahannya menjadi lebih mudah. Jadi suara itu muncul dari sini, Mas? Ya, dari dalam sini. Jadi perpindahan ini antara ini, slave ini, bersinggungan dengan gearnya ini. Benar. Nah, jadi ketika dia berpindah, sinkron mesh sudah coba mensejajarkan. Benar. Nah, tapi karena ini dia masih berputar seperti ini, akhirnya dia mentok. Ini sejajar nih. Ini sejajar nih seperti ini. Nah, ketika pas ini belum. Nah, dia akan bunyi. Oh, seperti itu. Digerakkan melalui tuas kopling. Ya, tuas kopling. Jadi ketika tuas koplingnya diinjak, dia akan putaran ini akan menurun. Oke. Karena kalau kopling nggak diinjak itu kan putarannya sama, maksudnya dari input mesin masuk ke dalam transmisi putarannya seperti itu. Benar. Seperti RPM yang ada di takometer atau speedometer. Nah, itu dia mengakibatkan si sinkron mesh-nya ini memang dia sudah berusaha mensejajarkan, tapi kondisinya adalah karena dia putarannya masih berputar tinggi, maka dia akan timbul bunyi dan susah masuk. Nah, sehingga ketika kopling itu tadi dia lengket atau nyeplos, itu dia kan koplingnya nggak berfungsi dengan baik, artinya nggak memutus putaran mesin dengan baik. Yang terjadi adalah susah masuk ya, susah masuk dan menimbulkan suara. Betul, suara kerak seperti ini. Oke. Mas Ari, ini garpu-garpu ini berarti digerakkan oleh? Ini adalah yang masuk ke dalam mesin. Di sana ada kayak ini ya, tuas. Paling ini secara tidak langsungnya ini adalah tuas. Oke, berarti ini yang gigi 1, gigi 2 sampai mundur itu? Ya. Oke. Ini kan di sini kan kalau Pak Taufik lihat, di sini ada ya seperti inilah ilustrasinya gigi 1, 2 sampai dengan mundur. Bedanya kalau mundur di sini kan ada gigi ininya, pengubah arah. Benar, pengubah arah. Ini adalah gigi mundurnya.
Nah, di sini ada gigi 1, 2, 3, 4, 5, 5 dan mundur. Oh. Kadang-kadang ada yang sampai 6 speed, Iya, 6 mundurnya ada di ujung. Oh. Jadi di jauh dari angka 6-nya. Tapi kalau untuk yang tipe ini dia 5 speed maju, itu mundurnya itu ada di dekat dengan gigi 5, seberangnya gigi 5. Kalau dari gigi 5 bisa langsung mundur, tapi kalau dari gigi 5 akan sulit untuk langsung mundur, tapi kalau dari mundur akan mudah masuk ke gigi. Oh, jadi iya. umumnya mobil itu kalau udah masuk gigi mundur Pak Taufik, itu mau masuk langsung ke gigi 5 langsung bisa. Oke. Tapi kalau udah masuk gigi 5 mau langsung mundur nggak bisa. Oh iya, benar. Oke. Mas Adi, dari Synchronize ini, Ya. yang paling sering rusak itu yang mana, Mas? Ya, 1, 2, 3, 4, 5 itu. Umumnya dia gigi-gigi tinggi Pak, misalnya kayak gigi 3, gigi 4. Nah mungkin ketika kinerja seperti itu kan biasanya ini Pak, putaran mesinnya sedang tinggi-tingginya. Kemudian ketika kopling itu kan penyebabnya adalah koplingnya yang malfungsi. Oke. Jadi dia tidak bisa memutus putaran dari mesin dengan bagus. Ketika itu juga si pengemudi itu memasukkan giginya dengan cepat. Maksa ya? Maksa. Itu umumnya nomor 3, nomor 4. Tapi ada juga yang 1, 2. 1, 2. Nah kalau untuk 1, 2 itu dikarenakan RPM-nya tinggi, sementara dia menginjak kopling dan langsung memasukkan dengan paksa. Itu bisa mengakibatkan sinkronisnya cepat aus. Jadi makanya kita sarankan kalau untuk kayak ngangkat gigi jangan terlalu spontan. Kemudian pindah giginya pun juga jangan terlalu tinggi RPM-nya. Karena kalau terlalu tinggi RPM-nya untuk proses mutusnya pun sebenarnya akan memakan waktu lama. Kecuali makanya kalau mobil-mobil balap itu beda Pak ya. Iya. Koplingnya beda karena memang dia harus memiliki spontan yang bagus untuk koplingnya supaya untuk mutus nyambungnya juga cepat. Jadi tapi kalau untuk mobil-mobil biasa, mobil harian ya sebisa mungkin RPM tinggi ketika misalnya 3.500 sering-seringan gitu kan. Terus di injak kopling, lepas koplingnya juga secara spontan, ya itu mengakibatkan sinkronisnya cepat kena. Perhatikan juga untuk sinkronis ini sendiri supaya dia lebih awet, oli transmisinya. oli transmisi ya. Karena gini Pak Taufik, beberapa ada penyebab sinkronisnya cepat kena itu karena tipe oli transmisi yang digunakan tidak cocok dengan mobilnya. Misalnya dia anggap aja ya, yang paling sering dia menggunakan tipe yang mobil-mobil lama, itu menggunakan tipe yang GL5. Nah itu akan mengakibatkan sinkronisnya ini cepat aus. Makanya ketika ditap olinya, itu ada gram-gramnya berwarna kekuningan. Nah itu adalah satu di antara tanda-tanda sinkronisnya itu aus. Jadi sebisa mungkin ganti oli transmisinya dengan oli yang cocok. Mas, sorry. Apakah ini sama kasusnya dengan tongkat persneling itu pada saat kita masukin gigi 2 atau gigi 3, dia mundur, keluar, tidak tetap di giginya? Apakah itu juga termasuk? Jadi itu juga bisa. Jadi dia nggak ngelok ya Pak. Iya benar, nggak ngelok. Di dalam ini Pak Taufik. Di dalam ini sebenarnya dia ada seperti pengunci. Coba ini kelihatan ini Pak Taufik. Nah di sini Pak Taufik kelihatan ya ada kayak pengunci. Oh iya itu ada tuh. Jadi mobil-mobil itu ada penguncinya, modelnya dia spring, ada yang modelnya bearing. Bearingnya itu dia bulat seperti ini, memanjang, tapi dia kecil. Posisinya ada di tengah-tengahnya sini. Nah apabila dia bearingnya itu dia misalnya aus, dia yang harusnya bisa menahan, itu jadi dia nggak ketahan. Misalnya Pak Taufik udah masukin gigi 2. Iya benar. Tahu-tahu mobilnya los sendiri. Iya. Kembali ke netral tuh Mas. Kembali ke netral. Nah itu penyebabnya itu. Dia nggak mau mengunci. Nah di penguncinya yang di dalam tengah-tengah sinkronis ini yang mengakibatkan dia tidak mau mengunci. Itu nggak mau ngelok. Nah kalau udah hal tersebut terjadi, harus bongkar transmisi, kemudian membelikan bola-bolanya itu atau pengunci spring yang seperti ini. Nah, dia bentuknya seperti ini. Coba ya biar kelihatan. Sudah kelihatan, tapi kita akan perlihatkan lagi. Oke, coba. Nah, ini dia. Nah, ini Pak. Ini penguncinya seperti ini. Ada yang bentuknya spring, bearing. Ya? Ada yang bearing, kayak bearing. Ya, ada yang bentuknya kayak bearing tapi panjang. Kita pernah bongkar yang punya Livina itu dia panjang-panjang. Nah, itu kalau dia misalnya penguncinya itu dia bermasalah, itu akan loss.
Jadi dimasukin dua nggak mau kunci, kecuali dipegangin gitu dia. Iya benar. Nah itu masalahnya apa mas? Penyebab utamanya? Kalau utamanya adalah tentunya keausan pak. Oh keausan. Jadi mobil pindah gigi dalam RPM ini lumayan tinggi. Jadi ketika RPM tinggi itu sebenarnya sih nggak masalah. Tapi kalau koplingnya yang bermasalah, dia nggak mau memutuskan. Sementara RPM tinggi itu tadi masih masuk ke dalam tenaga masih masuk ke dalam transmisi. Nah ketika dipindah paksa itu yang bikin sinkronisnya aus. Kemudian dia punya bearing juga akan menjadi aus. Karena kalau sinkronis dia aus kayak gini Pak Taufik, itu oblaknya over. Ini termasuk aus mas ini? Oh enggak, ini belum. Ini belum. Tapi ini diantara yang lainnya, ini adalah yang paling aus. Ini yang gigi 1 2. Oh ini gigi 1 2. Oke. Nah ini yang seharusnya kan dia nggak seoblak ini. Oh iya, ini enggak. Ini lebih keset. Oh iya, ini oblak. Jadi dia harus ganti sinkronis. Sebenarnya masih bisa dimasukkan, cuman pemilik merasa agak keras. Oke. Nah ini coba kita buka dulu. Ternyata setelah dipastikan sinkronisnya sih belum rusak parah, belum aus parah. Karena di tap olinya, biasanya kalau sinkronis parah Pak Taufik, itu oli transmisi di tap aja itu udah ada gram-gramnya, gram-gram warna kuningan. Warna kuning ya? Nah ini belum. Dan ini kita hanya memastikan saja. Setelah ini nanti kita rakit lagi karena koplingnya juga bermasalah Pak Taufik. Oke. Nah, lumayan agak besar ya, sisinya 2004. Ini dia udah mulai mengikis ininya blendesnya. Kalau dibilang tebel, ini kurang lebih masih ada 40%-an, masih bisa dipakai. Tapi dia punya ini matahari itu sudah kelihatan berwarna beda. Iya. Artinya dia ini sudah hangus ini. Hangus ya. Nah ini sudah keras. Kalau udah modelnya sampai aus seperti ini, ini udah keras. Ini udah keras. Jadi ketika keras ini tadi bisa jadi dia ininya lemah, jadi nggak mau ngangkat tapi keras. Itu juga bisa. Sehingga putaran yang masuk ke ini berlebih ya. Ya, kopling ini. Ini kan seperti ini Pak. Iya. Nah ini dia putarannya masih karena dia nggak mau ngangkat ya. Benar. Ini masih kejepit antara matahari dengan flywheelnya. Jadi tenaga dari mesin itu nggak terputus ya? Iya. Oke. Nah kalau sudah seperti itu ya, karena kondisi sinkronisnya ini masih lumayan. Masih dianggap lumayan bagus ya? Lumayan bagus, maka kita coba akan ganti ininya Pak, koplingnya. Oke, berarti kalau kita bisa ilustrasikan yang Mas kasih lihat ini, berarti awal dari bunyinya rusaknya sinkronis itu adalah dari sini sebenarnya. Ya, sebenarnya kalau dia si blendesnya ini dia nggak mau ngangkat ininya, si pegas ini dia nggak mau mengangkat ini. Iya. Akhirnya dia kan masih jepit ini. Betul. Kampas. Betul. Sehingga kampas ini kan dia kan ngikutin ini Pak ya, ini kan dia kan ngikutin mesin. Ngikutin mesin, sehingga karena dia menjepit ini jadi memutar input shaft. Benar. Ketika input shaftnya ini dia terputar, sementara ini kalau putaran kencang saja ini akan susah untuk dipindah, sehingga yang terjadi keausan di slave-nya. Betul. Dan juga keausan di sinkronisnya. Ini yang mengakibatkan gram-gram muncul ketika ngetap oli Pak. Oke. Mas Abi, kasih tips dong biar sinkronis ini lebih awet. Tentunya pertama penggunaan, hindarin yang namanya gigi-gigi tinggi ketika perpindahan. Kemudian yang kedua sering-sering ganti oli transmisinya. Karena oli transmisi itu walaupun yang dilumasi hanya gear-gear kecil seperti ini, kalau dia aus itu kan dia kan akan mengakibatkan yang lainnya kotor. Ketika yang lainnya kotor, misalnya di sini ada sisa-sisa gram, dia akan mempercepat keausan item sinkronisnya yang lain. Seperti itu. Kemudian hindari seperti habis maju kemudian langsung mundur seketika. Nah itu juga bisa, karena kan mengejar waktu mungkin ya, kita parkir maju mundur seperti itu. Betul. Nah kopling misalnya belum ditekan lama, masih ada putaran masuk ke dalam ininya, input shaftnya, itu kita langsung memasukkan gigi mundur secara paksa, maka yang terjadi keausan di gearnya. Kalau gearnya udah aus, nanti oli cepat kotor, ujung-ujungnya item-item yang lainnya seperti bearing juga kena, kemudian ada sinkronisnya yang lain juga ikut kena. Rata-rata untuk gearbox seperti ini Pak Taufik, yang terserang adalah ininya, sinkronis dan juga bearing. Itu nggak sampai ke ini ya Mas ya?
umpamanya kan tadi kalau sampai bisa juga. Sampai? Bisa juga. Ketika sinkronisnya dia udah benar-benar aus kan otomatis kan maksa ya? Maksa, slap Iya. ketemu langsung gear, nah itu gearnya ini bisa ada yang cacat, kemudian ada juga yang mengalami patah seperti itu. Cuman kalau penyakit ekstrim sampai jebol gearboxnya kita belum pernah nemu. Tapi kalau kita ngeliat di liputan teman-teman YouTube yang udah biasa ngoprek transmisi, mungkin di sini gear-gear yang besar-besar seperti ini ada yang udah ompong rompal seperti itu. Itu dikarenakan memang ininya perawatan koplingnya. Kemudian tips yang lainnya ketika teman-teman sekalian sudah mengalami perubahan performa di koplingnya, misalnya kayak koplingnya itu kok keras, nah itu sebaiknya segera periksa koplingnya. Jangan sampai nanti kopling tersebut keras karena dia nggak mau ngangkat. Seperti itu. Kayak kemarin kita membahas ini Pak Topik, yang silindernya dia kerasnya itu karena dia saking kerasnya silindernya nyeplos. Betul. Karena kalau silindernya nyeplos, si mataharinya nggak ketekan. Iya. Kalau matahari nggak ketekan, koplingnya masih tetap muter, mendapatkan putaran masuk ke sini. Nah, yang kena adalah transmisi teman-teman sekalian. Seperti itu Pak Taufik. Baik, Mas Ardi, kalau kita berbicara tentang transmisi ini kalau sampai seperti inilah kondisinya, ini berapa biaya yang harus diselesaikan? Kalau tadi kan Mas bilang ini mungkin cuma masalah di sini ya. Tapi kalau sampai ke sini? Kalau untuk yang koplingnya sendiri itu kan sekitaran kemarin kita sudah jelaskan sekitar 3,4 jutaan ya. Kurang lebih kalau untuk yang tipe-tipe CC kecil. Kalau CC besar misalnya dia menggunakan genuine part seperti ini kurang lebih sekitaran 3 sampai dengan 5 juta rupiah untuk koplingnya. Kemudian kalau udah masuk ke dalam item-item synchron mesh, rata-rata harga-harga synchron mesh ini Pak Topik, itu per gearnya itu kurang lebih sekitar 500 sampai dengan 1.500.000. Satunya. Ada berapa synchron mesh Mas? Rata-rata 3 Pak. Oh 3. 1, 2, 3, 4, kemudian 5. Oh ini satu berarti Mas ya, kiri kanan nih? Ya, ini kan mengubah gigi 1 ke gigi 2, Betul. gigi 1 ke gigi 2, gigi 3, gigi 4, kemudian gigi 5. Berarti 3 kali sejuta? Ya 3 kali 1.500.000. 3 kali 1.500. Nah, itu rata-rata harganya segitu. Tapi ada mobil-mobil yang ekstrim, harganya memang lebih mahal lagi. Itu tadi harga original Mas? Yang original ya? Original. Oke Mas Ardi, ada pertanyaan nih. Kalau kondisi seperti ini sudah terjadi, nggak bisa masuk gigi 1, gigi 2. Kita tetap harus melanjutkan perjalanan, minimal ketemu dengan tempat beristirahat atau ketemu dengan bengkel. Bagaimana Mas? Di jalan tol ya? Nah, contoh jalan tol. Kita habis di rest area, kemudian kita mau masukin gigi 1 nggak bisa. Betul. Ada beberapa alternatif. Pertama, kita coba gigi lainnya selain gigi 1, 2. Mungkin ada gigi 3, gigi 4. Oh, biasanya nggak langsung semua kena Mas? Langsung semua. Karena kan ini kan per itemnya. Nah, misalnya nggak bisa masuk gigi 1, gigi 2, coba gigi 3, gigi 4. Kalau misalnya gigi 3 masih bisa, ya mau nggak mau mobil sambil ditahan sedikit, mobil jalan pelan-pelan sampai dengan kencang. Nah, kalau sudah seperti itu, langsung nanti exit dari tol, dari bengkel yang bisa menerima perbaikan transmisinya. Atau yang kedua, kalau memang udah kondisinya ragu-ragu untuk akhir jalan, ya mau nggak mau mobil harus diderek Pak. Derek ya. Mas Adi, kalau kita dalam darurat tadi ya, kita membiarkan masuk kita mulai di 3 dan 4 atau di 3 saja. Itu tidak mempengaruhi dengan kopling Mas? Ya pasti Pak. Jadi ketika kita untuk power seperti itu, misalkan untuk masuk ke gigi 3, itu kan dia rasionya tentunya akan lebih sama antara putaran mesin keluarnya, kemudian akan lebih berat. Nah, efek dari lebih beratnya itu si kampasnya ini bekerja semakin berat juga, sehingga hal tersebut nggak bisa didiamkan. Nanti kalau kampasnya sampai habis, jangan kena kampas habis, ketika kampasnya semakin panas, landesnya nggak mau ngangkat Pak. Oh begitu Mas? Atau transmisinya ini nggak mau ngangkat, malah nanti nggak bisa masuk gigi semuanya karena kondisi koplingnya yang bermasalah seperti yang tadi kita jelaskan di tengah-tengah. Lah, kalau penyebab muncul asap dari kopling. Ya. Itu dari mana Mas? Ya dari sini. Dia ininya selip. Jadi karena putaran ini sebenarnya kan yang mengikuti putaran mesin kan ini Pak. Benar. Putaran mesinnya ini semakin, misalnya gini, si kampas ini dia nggak mau atau sudah tipis. Jadi celah antara
matahari dengan flywheelnya itu kan semakin besar. Otomatis ininya nggak mau ngegigit. Nah, ketika misalnya jalan menanjak, itu kan kondisi ini tipis, RPM flywheel dan juga matahari ini dia akan semakin cepat. Padahal di sini dia udah nggak mau gigit. Akhirnya terjadi slip. Karena slip yang begitu tinggi putarannya, itu mengakibatkan dia punya kampas kebakar. Sehingga dia bisa keluar asap. Nah, umumnya sih kampas rem, kampas kopling mirip-mirip baunya sangit. Iya, benar. Dan itu kalau untuk ini karena dia kondisinya dapat RPM atau tekanan atau putaran yang sangat tinggi, itu mengakibatkan kebakar ini. Kampas kopling. Oke, baik, Mas Ardi. Ada lagi? Udah ya? Oke. Itu berapa menit? Hah? Berapa menit? Udah 20. Wih. Iya. Oke Mas Ardi, ya. Terima kasih, informasinya sangat detail sekali dan mudah dipahami. Ya. Dan kalau kawan-kawan sudah ada mengindikasikan ada dua masalah ya. Yang pertama koplingnya. Kemudian perpindahannya agak susah, maka segera periksa. Sama satu lagi tadi lepas dari kuncian ya? Ya betul, lepas dari kuncinya. Kalau itu udah parah banget Pak. Jadi ketika dia udah masuk gigi 2, gigi 1 atau gigi 3 gitu, tahu-tahu kembali sendiri. Kembali netral ya? Berarti udah parah. Oke. Nah, kalau itu Mas berapa biayanya? Kan belum dibahas tadi. Nah, itu sama dengan perbaikan sinkronis juga, Pak. Oh, itu satu paket? Iya, itu kurang lebih kalau untuk perbaikan kayak gitu harga spare part-nya ya kurang lebih sekitaran mendekati 5 sampai dengan 10 juta lah ya. Kemudian untuk biayanya sendiri tergantung dari bengkel, rata-rata kalau untuk membongkar transmisi 1,5 sampai dengan 2,5 juta. Oke. Baik, Mas Ardi. Ya. Ini biarpun tidak terlalu serumit Matic, ternyata biaya perawatan kalau kita lengah ya? Ya, kalau sampai transmisinya enggak ya, bahaya juga. Baik, Mas mahal Ardi. juga. Seperti itu teman-teman, semoga bermanfaat buat teman-teman dan juga sobat APD yang ada di manapun Anda berada. Jangan lupa kalau memang video ini bermanfaat, share ke teman-teman. Kemudian dukung kami dengan subscribe dan juga like. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.